Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian telah bisa menghadiri di Icon Talk yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali, yang kerjasama dengan EFT Center atau Emotional Freedom Technique yang dikomandanin oleh Bapak Dr. Edi Eskandar. Kita bersyukur pada malam hari ini juga sudah dihadiri oleh Ustadz Teddy. Beliau dari Majelis Ridho Allah di Depok ya, Pak Ustadz. Betul. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapat jalan penerangan setelah eh, kegelapan sebelumnya, dan kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, biasanya Pak Ustadz ngasih eh, ada empat doa, rangkaian doa yang perlu kita ucapkan bersama-sama dengan penuh rasa memahami maknanya dan mentadaburi walaupun dalam hati. Jadi kita merasakan getaran-getaran apa yang pada saat kita doa pembuka. Ada empat doanya. Yang pertama adalah ta'awudz, kemudian yang kedua basmalah, yang ketiga sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir adalah kita membaca Al-Fatihah sehingga kita mendapat fadilah dari membaca itu. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sesuai kita awal di tahun 2026 Masehi ini, sesuai topik yaitu kebangkitan Islam di akhir zaman, dan kita sudah menjejaki bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2026, hari Rabu, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz Teddy Putra yang akan membersamai kita untuk saling berdiskusi tentang bagaimana kajian-kajian Islam berkaitan dengan kehidupan hingga akhirat kelak. Baik, Pak Ustadz, tanpa berpanjang kata, silahkan Pak Ustadz untuk memulai. Eh, kita akan menyimak, dan nanti karena modelnya sifatnya interaksi, silahkan bisa open mic ya, karena memang agak beda ini. Jadi bukan di ujung ini, tapi memang kita akan berinteraksi bahkan setiap saat begitu. Nanti akan dipandu oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna
Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar, Ibu Aceh, dan tim dari FT, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk saling kita bertukar pengalaman, thalibul ilmi, dan tentu semua kita sepakat bahwa kita ingin bahagia di akhirat. Oke, tema hari ini adalah bagaimana ya sikap kita pada saat kita menjalani di akhir zaman. Oke, sebelum itu, tadi Pak Agus sudah sampaikan, saat ini kita berada di minggu pertama tahun Masehi 2026, dan bertepatan dengan kita masih di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu dari 4 bulan haram atau yang disucikan Allah, di mana di bulan Rajab ini apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Demikian juga pada saat kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, maka Allah akan lipat gandakan juga sanksinya. Untuk itu, mari, masih ada beberapa saat lagi bulan Rajab ini, ya, maksimalkan ibadah kita, maksimalkan ketaatan kita, karena kenapa? Belum tentu tahun depan kita masih kebagian atau kita masih bisa menjalani bulan Rajab di tahun yang akan datang. Untuk itu, mari kita maksimalkan perbuatan-perbuatan baik kita, ibadah kita, ketaatan kita, tingkatkan, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Di penghujung akhir zaman ini, semua setuju nggak bahwa kita di akhir zaman bagus? Iya. Kenapa disebut di akhir? Kenapa kita setuju? Karena kenapa kita setuju akhir zaman? Ciri-cirinya sudah ada kan? Iya. Ciri-ciri akhir zaman itu sudah semakin jelas. Tanah Arab yang tadinya gersang udah mulai subur ya. Iya. Kemudian berbagai macam ciri-ciri lain yang Rasul sampaikan sudah mulai terlihat. Di akhir zaman ini, kalau di akhir zaman ini kira-kira kehidupan aman, nyaman, atau malah rusuh, Pak? Banyak kerusuhan ya? Ya, rusuh. Banyak ketidakpastian. Nah, untuk itu, oke, mari kita siapkan diri kita, jangan terjebak lagi ke permasalahan hidup, jangan terlampau fokus lagi ke kehidupan dunia ini. Kenapa? Semuanya akan kita tinggal, Pak. Harta kita tinggal, jabatan kita tinggal, masalah pun kita akan tinggal. Lantas, apa yang perlu kita persiapkan? Di akhir zaman ini, ayo kita persiapkan kebangkitan umat Islam. Yang namanya kebangkitan itu diawali dengan siapa? Orang lain atau kita dulu? Kita dulu, Pak. Kita dulu, kita persiapkan. Pertanyaannya, apakah sudah siap? Ini yang menjadi tanda tanya kita sekarang ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di penghujung dunia. Artinya apa? Ayo kita persiapkan diri kita supaya nanti nggak menyesal di kemudian hari. Kenapa? Ingat, dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Sementara akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Berarti sekarang yang kita lakukan adalah kita persiapkan diri kita. Lantas apa yang kita persiapkan? Ibadah.
Tujuh. Kita lihat ayatnya. Surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56. Apa yang kita persiapkan? Kita lihat apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, surat 51 ayat 56. Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Surat 51 ayat 56. Aduh, ini dia nih, iklannya keluar. Ya, Ini dia nih, tunggu dulu, habis dulu. Oke. Hmm. Eh, aduh, ini dia nih repotnya kalau udah ada iklan seperti itu. ya. Nah, dulu ya. Oh. Hmm. Saya bawa Al-Quran sebentar. Iya. Dah. Oke. Surat 51 ayat 56. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa, Pak? Beribadah ya. Beribadah. Bukan hanya beribadah, hanya beribadah. Hanya Melainkan ya, kata-kata ya, melainkan kan, hanya untuk beribadah. hanya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Pertanyaan berikutnya, kalau ibadah ingin baik, itu jasmani kita harus sehat atau mana yang baik? Harus sehatkah atau nggak apa-apa sakit? Nggak apa-apa nggak sehat? Mana yang lebih baik, Pak? Ibadah kita Iya. akan baik kalau tubuh kita Sehat, sehat. sehat. Itu lagi. Jadi mulai sekarang persiapkan bagaimana caranya supaya ibadah kita bertambah baik. Ibadah akan menjadi bisa kita lakukan secara maksimal kalau kondisi tubuh kita, jasmani kita, fisik kita pun sehat. Salah satunya apa? EFT dengan Pak Edi dengan tekniknya kan. Yang kedua, kami dari Ridho Allah ada namanya program sehat 16 hari, Pak. Sehat 16 hari bersama Ridho Allah. Apa yang dilakukan 16 hari tersebut? Jadi mulai dari hari pertama sampai hari ke-16, apa yang dilakukan? Saya cerita sebelumnya, kurang lebih 3 minggu yang lalu, ya, 3 minggu yang lalu, pada saat ada Zoom pengajian di Ridha Allah, pengisinya waktu itu berhalangan hadir. Sehingga para jamaahnya diskusi nih, antar jamaah. Nah, pada saat itu hadir salah satunya namanya Pak Imam. Pak Imam ini menyampaikan bahwa dia memiliki produk model air mineral, ya, botol gitu. Dia bilang air ini bisa menormalkan darah. Misalkan, kalau gula darahnya tinggi, dia akan turunkan. Gula darahnya rendah, dia akan naikkan. Kolesterolnya tinggi, dia akan turunkan. Asam uratnya tinggi, dia akan turunkan sehingga kondisinya normal. Dan ini bisa dibuktikan, artinya dengan terukur. Beliau setengah menantang gini, yuk kita buktikan, benar nggak kalau setelah minum air ini, maka setengah jam kemudian ceklah hasilnya. Kan menarik ya Pak ya, kondisi saat ini ya hal seperti itu yang mana bisa dibuktikan, terbukti dan memang teruji, tentu nggak ada salahnya kita coba. Nah akhirnya hal ini kami sampaikan ke guru kami Pak Guru Antono. Pak Guru sampaikan, ya udah cobalah kita buktikan gitu kan. Akhirnya
1 minggu setelah Zoom tersebut, kami buatkan uji kesehatan. Uji kesehatan itu artinya gula darahnya dicek. Saya ambil contoh saya sendiri. Pada saat sebelum, ya artinya before-nya, sebelum kita minum air tersebut, kami punya alat namanya live blood analysis, Pak. Live blood analysis itu darah kita diambil, kemudian dilihat di mikroskop, kelihatan apakah kualitas darahnya baik atau menggumpal. Nah, kondisi saya dari saat itu, ya, pada saat diambil pertama, itu menggumpal, Pak. Mengental, artinya kelihatan dari ke atas di monitor itu kelihatan, menggumpal. Pergerakannya sangat pelan, boleh dibilang nggak ada. Padahal, kalau kualitas darah yang baik tuh kayak kecebong. Jalan lali gitu ya. Oke, itu pertama. Mengental. Yang kedua, selama ini memang saya bermasalah di kolesterol. Kolesterol saya 256. Di atas yang normal kan maksimum 200 ya. Saya mencapai 256. Dan memang pada saat tersebut diuji betul. Nah, setelah dilakukan pengecekan tersebut, saya minum air tersebut. Selang setengah jam kemudian, dicek lagi. Ternyata apa yang terjadi? Di alat live blood analysis, itu darah itu mulai memencar. Yang tadinya menggumpal, memencar, sehingga mulai ada pergerakan. Nah, kolesterol yang tadinya 256, setelah minum air tersebut, setengah jam kemudian dicek 211. Oh, masih tinggi ternyata, masih atas 200. Kemudian Pak Imam ya, rekan kami itu sampaikan, coba Pak, karena berat Pak Teddy di atas 70, dicoba 1 botol lagi. Saya minum lagi 1 botol lagi, setengah jam kemudian dicek lagi. Ternyata begitu dicek ulang, wah darahnya makin lancar, nggak ada lagi menggumpal, dan kolesterol saya mencapai 117. Turun drastis. Nah, dengan kondisi tadi, dan jamaah yang lain, peserta yang lain tuh, dengan kondisi masing-masing. Yang tadi gula darahnya tinggi jadi normal, yang tadinya asam uratnya tinggi jadi normal. Nah, dan ini terbukti, artinya terbukti itu adalah memang antara pemeriksaan sebelum dan sesudahnya itu jelas. Jadi bukan rekayasa, bukan apa-apa, dan memang terbukti. Nah, hal ini kan menarik, Pak. Karena selama ini boleh dibilang tidak ada yang berani menguji secara real. Artinya before-nya dicek, after-nya dicek. Nah, inilah keunikan seperti ini. Maka dari ridha Allah menyampaikan, yaudah kata Pak Guru Antono, guru kami, yuk kita bikin program 16 hari sehat. Program sehat 16 hari bersama ridha Allah. Artinya apa? Dengan terus-menerus minum air tersebut. Dia takarannya adalah 1 hari itu 1 botol. 3 botol, pagi, siang, dan malam. Nah, itu diminum selama 6 hari, dan berikutnya adalah setelah 16 hari, kita akan doa bersama. Terutama Pak Guru Anton akan mendoakan. Nah, kekuatannya di sini. Di doanya ini Pak Agus. Oke. Nah, bagi siapa yang berkenan, satu ya, yang berkenan untuk ikut serta dalam program Sehat 16 hari ini, silakan nanti chatting ke saya. Nanti Pak Agus bisa masukkan nomor handphone saya di Zoom ini. Oke. Ini salah satu sarana supaya menuju sehat. Kenapa? Saya ingin meningkatkan ibadah, tentu alangkah baiknya kalau secara fisik pun kita sehat. Itu yang pertama. Oke. Kemudian, yang kedua, yang namanya ibadah, itu bukan hanya fisik saja yang sehat, tapi ruhani kita pun harus sehat. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Metode berikutnya adalah, tadi kan sudah ya, metode pertama, sehat
16 hari bersama ridho Allah. Yang kemudian yang kedua, metodenya adalah 1 menit bersama Allah. Jadi membiasakan diri 1 menit bersama Allah. Apa yang dilakukan? Yang hadir di sini, tentu kita semua punya HP ya, kan? Sekarang lagi kita Zoom pakai handphone. Ada alarmnya nggak, Pak? Ada, Pak Ada kan? Ustadz. Semua punya alarm kan? Nah, di setel alarm tersebut di set 1 jam sekali bunyi. Tujuannya apa? Mohon ampun kepada Allah. Nggak akan butuh waktu lama, nggak nyampe 1 menit. Saya contohkan, misalkan sekarang jam setengah 9, okay? Jam 9 alarmnya bunyi. Apa yang lakukan yang pertama? Matikan dulu, Pak. Itu kalau nggak dimatiin alarmnya bunyi aja terus, Pak. Matikan dulu alarmnya. Oke? Okay? Yang kedua, mohon ampun kepada Allah. Contohnya seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah hamba ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa dari lahir sampai saat ini, mohon ampunilah seluruhnya ya Allah. Berikutnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ridhoilah hamba ya Allah untuk mewujudkan, membuat orang lain bahagia, MOB, membuat Allah bahagia, MAB, dan membuat Rasul bahagia. Nah, itu yang dilakukan. Sejam sekali. Nggak sampai 1 menit kan? Ya, kita silakan 1 menit bersama Allah. Saya ulang sekali lagi. Setel alarm masing-masing. Kemudian mohon ampun kepada Allah. Mohon juga kepada Allah agar bisa membuat orang lain bahagia. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi poin di sini, saya ulangi lagi, pada saat alarm sudah berbunyi, matikan, kemudian mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah dosa kami ya Allah, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa dari lahir sampai dengan saat ini ya Allah. Ampunilah seluruhnya ya Allah. Berikutnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ridhoilah kamu ya Allah untuk dapat mewujudkan, membuat orang lain bahagia, MOB, membuat Allah bahagia, dan membuat Rasul bahagia. Nah, itu Pak. Itu kiat-kiatnya 1 menit bersama Allah. Kenapa perlu dilakukan ini? Surat Al-Baqarah ayat 152. Lihat Al-Baqarah 152. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 152 ya, Pak Ustadz. Ya, 152. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Oke, jadi Allah dulu ingat kita atau kita dulu yang ingat Allah? Kita dulu, Ayo, kita kita dulu dulu. harus ingat. Kita dulu. Kita dulu ingat sama Allah, maka Allah pun janji. Allah kan menepati, aku pun akan ingat kepadamu. Kalau Allah ingat kepada kita, Pak Agus ingat sama saya. Kemudian kok Pak Teddy jarang kelihatan ya?
Pak Agus kemudian cari tahu, misalkan kondisi saya sedang sakit. Pak Agus tengok saya nggak? Iya. Itu. Begitu Pak Agus ingat saya dan tahu saya sedang ada kesusahan, Pak Agus tolong saya nggak? Coba bayangkan yang maha segalanya, yang maha berkuasa, maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maha menentukan. Ingat kepada kita, hidup ini kira-kira aman nggak Pak? Tenang nggak hidup? Itu, ini yang kita lupa selama ini. Selama ini kita terjebak pada saat permasalahan, kita fokus bagaimana masalah selesai. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Pak Agus? Allah, hanya Allah. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah? Kok kita bisa menyelesaikan masalah? Bukan masalah namanya. Justru memang masalah itu memang nggak akan bisa kita selesaikan. Itu namanya masalah. Surat Yunus 107. Sepuluh 107. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan Cukup, jika cukup, cukup. Aku sampaikan di sini. Jika Allah menimpakan suatu bencana, bencana ini boleh kita ganti dengan masalah nggak Pak? ya boleh. Boleh kan? Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jadi yang bisa menghilangkan masalah kita siapa? Hanya Menyelesaikan Allah, bencana hanya Allah. hanya Allah. Jangan bilang kata hanya Allah. Kenapa? Ditegaskan ini kecuali Dia. Artinya apa di sini? Apapun permasalahan kita, problem yang ada, tidak ada yang dapat menghilangkannya. Nggak ada yang dapat menyelesaikan kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, kalau kemudian selama ini kita fokus bagaimana masalah selesai, pontang-panting sana sini, itu biasanya ingat Allah atau enggak tuh Pak, kalau udah terjebak permasalahan seperti itu? Ya tidak ingat ya. Sholatnya nggak beres, boro-boro kayak tadi, ingat tadi kan? Nah justru itu, dari ridha Allah, di penghujung zaman ini, ayo kita bikin program 1 menit bersama Allah. Bahkan nggak nyampe, sejam sekali setel. Bunyi, tadi mohon ampun kepada Allah. Mohon kemudian agar kita menjadi bisa bermohon untuk orang lain, membagikan orang lain, membagikan Allah, membagikan baginda Rasul. Nah, ini dilakukan sampai menjadi kebiasaan. Ingat, Allah tuh maha menepati janjinya. Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Ada yang bilang seperti ini, Pak Agus. Kita sudah zikir, Pak. Iya, bagus itu. Zikir kapan? Setelah sholat aja kan? Iya, kalau sempat kan ada yang enggak. Selesai sholat langsung berangkat. Langsung jalan. Ini yang serius. Yuk, mulai sekarang coba praktekkan. Akan terjadi beda banget. Kami udah buktikan itu. Pada saat betul kita mengkhususkan diri, kita bikin program 1 menit bersama Allah tadi, jam 9. Mulai dari pagi lah, misalkan. Setel alarmnya jam 6 bunyi, jam 7 bunyi, jam 8 bunyi. Coba, sejam sekali kita mengingat Allah. Kemudian Allah ingat kita, Allah akan tinggal diam nggak begitu kita ada masalah? Enggak, itu yang kita lupa selama ini. Kita fokus ke permasalahan kita, bagaimana selesai, bagaimana sakitnya segera sembuh, bagaimana utang bisa lunas, bagaimana anak bisa jadi baik. Tapi kita lupa bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Untuk itu, baik, mari kita rubah sekarang. Sebelum ikhtiar kita lakukan, ingat dulu sama Allah. Hal ini kan mudah ya Pak ya. Handphone sudah ada, alarmnya ada. Yang namanya satu itu kan nggak nyita waktu. Tinggal sekarang
mau atau tidak kita mempraktikkan. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam menjalani kehidupan ini, oke, kehidupan hidup itu apa, Pak? Hidup adalah, ayo, Agus, hidup adalah, yang lain di sini, silakan. Hidup itu apa? Biar kita sepakat dulu. Hidup itu adalah, ayo, yang namanya hidup adalah, ayo apa hidup? masih masih Apa, Pak? aktif, ya silakan. Ya, betul. Betul masih aktif. Ada lagi Mm-mm. yang Masih sederhana. bisa bernapas gitu. Nah, itu hidup, betul. Ada lagi. Ya, Hidup itu sadar. kan nggak lebih dari 24 jam tiap hari, Pak. Betul nggak? 24 jam tiap hari dan terbagi dua. Tidur dan tidak Yes. tidur. Setuju? Hidup itu kan. Dari ada kondisi tidur, ada tidak tidur. Tidur kita masih bicara. Berarti yang kita bahas sekarang adalah pada saat kita tidak tidur. Artinya apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan di penghujung akhir zaman ini? Masih terjebak ke permasalahan, stres, galau, panik, pusing, atau kita perbaiki sikap kita yang disampaikan oleh Pak Guru Antono, guru kami. Fokuslah minimal 3 aja. Apa itu pertama? Ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sholat. Jadi, kami ada 75 penjara hati namanya ya. Termasuk juga bersyukur, tawakal, zikir, kemudian berprasangka baik dan waspada. Dari 7 tersebut, fokus dulu ketiga inilah. Ikhlas, sabar, sholat. Oke, kita bahas satu persatu. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Apapun yang kita lakukan, apapun ya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu niatnya hanya karena Allah. Sekali lagi, ikhlas itu apa? Kita melakukan segala sesuatu, apapun bentuk aktivitas kita, niatnya hanya karena Allah. Kenapa niatnya hanya karena Allah? Pada saat ya kita hadir di sini, dilahirkan di dunia ini sudah ada atau belum? Sudah ada kan? Berarti kita kondisi kita saat ada menumpang. Menumpang sementara di dunia ini. Nah, namanya menumpang berarti harus taat dong kepada siapa yang kita tumpangi. Misalkanlah, saya nginep di rumah Pak Agus. Saya suka-suka saya atau saya ikut aturan yang ada Pak Agus buat. Ya, rumahnya Pak Agus, saya ikut dong aturannya. Dunia dan sisinya kan milik Allah. Ayat kursi kan? Dunia dan sisinya ini milik Allah. Karena ini milik Allah dan kita numpang, berarti kita lakukan sesuatu harus atas apa yang maunya Allah. Berarti niatkan. Saya lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Apapun bentuknya. Baik itu ibadah makhluk, puasa, sholat, zakat, dan lain-lainnya. Ataupun kegiatan aktivitas lain-lainnya. Bekerja, ada bu dokter di sini. Ada yang guru, ada yang karyawan. Niatkan hanya karena Allah. Ya Allah, saya keluar rumah ini, saya bekerja, saya berdagang, saya sekolah, dan lain-lainnya. Saya berikhtiar hanya karenamu, ya Allah. Bismillah, jalan. Kenapa seperti itu? Supaya ibadah, kegiatan kita itu Allah catat sebagai ibadah.
Walaupun ibu rumah tangga, bersih-bersih rumah, bikin sarapan, misalkan gitu kan, bersih-bersih baju, semuanya niatkan hanya karena Allah. Supaya kenapa? Supaya ada nilai ibadahnya di mata Allah. Tuh. Yang kedua, kenapa niatnya ikhlas hanya karena Allah? Ayatnya jelas, hanya orang yang ikhlaslah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Yang bikin hidup ini nggak nyaman, gelisah, itu kan godaan setan iblis kan, Pak. Nggak ada pilihan lain kalau ingin bebas dari, ya, terhindar dari godaan iblis setan. Niatkan hanya karena Allah. Silahkan berikhtiar, apapun usaha, apapun aktivitas kita. Tapi awali niatkan hanya karena Allah. Walaupun dia bersedekah, baik kan? Tapi kok niatnya ingin pamer, ingin disebut orang baik, itu nggak ada nilainya. Walaupun dia sholatnya kelihatannya bolak-balik ke masjid, tapi niatnya supaya dianggap sebagai orang yang baik, nggak ada nilainya. Tapi, sekali lagi, walaupun kegiatannya sepele misalnya, apa contohnya? Itu tadilah, kegiatan yang rutin aja misalnya. Ibu-ibu bikin sarapan, bikin minum pagi-pagi untuk ayah, untuk putra-putrinya. Niatkan hanya karena. Wah, itu nilainya udah luar biasa. Oke? Jadi yang pertama itu adalah apapun aktivitas, apapun ya, niatkan hanya karena Allah. Ciri-cirinya apa? Orang ikhlas itu, hatinya plong. Kita perdalam mengenai ikhlas, sebelum masuk ke poin sabar. Kalau kita lakukan niatnya hanya karena Allah, udah bikin sarapan, capek-capek bikin nasi goreng misalkan, Bu Dokter bikin ya, begitu disiapkan, ditinggal, nggak dimakan. Karena niatnya hanya karena Allah, boleh kecewa nggak? Ayo. Selama ini Iya. apa? Responnya gimana? Kecewa kan? Udah capek-capek dibikinin, bukannya dimakan, kan gitu kan? Jadi karena niatnya hanya karena Allah, mau dimakankah, mau dipuji, mau enggak itu saya nggak peduli. Yang penting niat saya ikhlas hanya karena Allah. Itu. Demikian juga pada saat mulai bekerja, ketemu pasien misalkan, karena niatnya hanya karena Allah dapat pasien yang bawel, biasanya gitu kan, yang resek lah gitu bahasanya gitu ya, nyebelin, boleh kecewa, boleh kesel nggak? Nah, tuh. Jadi niatnya hanya karena Allah. Mau dapatnya besarkah, mau enggak, mau hari ini untung atau rugi kah, niat saya hanya karena Allah kok. Hasilnya seperti apa kita serahkan semuanya sama Allah. Yang penting usaha kita tetap maksimal, tapi awali niatnya hanya karena Allah. Bismillah, jalan. Selama ini kan enggak. Selama ini apa? Kita lakukan ikhtiar tuh contoh gini lah. Gini, hal yang sederhana. Sedekah itu karena kasihan atau karena Allah? Mana yang lebih tepat, Pak? Ayo, kita sedekah nih. Atau misalkan ada pengemis datang misalkan. Kita kasih. Selama ini kita ngasih karena kasihan atau karena Allah? Kalau karena kasihan, okay? Karena kasihan. Kemudian kita kasih nggak terima kasih. Bahkan yang orang yang kita bantu itu fitnah kita. Jadi kecewa, jadi marah nggak? Ini yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena kita memberikannya itu niatnya karena kasihan, karena ingin menolong orang dan lainnya. Mulai sekarang, tingkatkan. Saya lakukan ini hanya karena Allah.
mau dia puji, mau kemudian apapun, efek yang lain saya nggak peduli. Yang penting saya murnikan niat saya hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Oke, dari poin 1 sampai tadi ikhlas, ada yang bertanya silakan. Ini ada dari Pak Cerah Iskradono ya di PSD nggak salah. Pak Ya. Ustadz Teddy, gimana cara mengatasi masalah penyesalan penyesalan yang mendalam Ah, karena ditipu bisnis oleh orang lain hingga ratusan juta? Nah, ini. betul. Ini problem banyak benar seperti ini. Pak Ustadz, saya ketipu miliaran Pak Ustadz. Padahal yang nipu itu jamaah satu masjid. Saya nggak nyangka Pak Ustadz. Oke. Bagaimana apa yang kita lakukan? Oke. Kita masuk poin yang kedua. Tadi ikhlas sudah jelas ya Pak Gus ya. Simpel kan? Yes. Niatkan Ya. hanya karena Allah. Udah. Jangan karena yang lain, bukan karena ingin masalah saya selesai, bukan karena yang lain, tapi niatkan murni hanya karena Allah. Ingat, innamal a'malu binniat. Semua ibadah kita tergantung niat. Niatkan ikhlas hanya karena Allah. Ciri-cirinya apa? Ikhlas itu hatinya plong. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Sabar. Sabar itu arah menerima atau menolak. Menerima. Ustaz. Menerima. Menerima apa? Menerima Apapun. apapun. Nah, yang Allah berikan. Kalau kemudian Allah kasih rezeki banyak, ya, proyek gol, tender menang, jualan untung, dengan mudahnya kita bilang alhamdulillah. Tapi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah akan berikan juga kejadian yang tidak kita inginkan, yang tidak kita mau, atau dengan kata lain Allah memberikan permasalahan. Salah satunya itu tadi yang ditanyakan, saya ditipu sama kawan sendiri, ratusan juta saya hilang. Selama ini sikapnya apa? Pasti mengeluh. Seakan-akan itu wajar manusia. Iya manusiawi dong, Ustaz, wajar dong yang namanya kehilangan ratusan juta. Kita lihat. Yuk kita lihat sekarang. Kenapa ada perasaan seperti itu? Kecewa, kesel, marah. Karena poin utamanya adalah belum tahu apa sih manfaatnya sabar. Ayo, manfaat sabar apa? Itu dia. Pertama itu kita kuas dulu. Apa manfaatnya? Ikhlas tadi jelas ya. Ikhlas itu makanya dari kegiatannya akan oleh itu sebagai ibadah. Itu jelas. Sekarang, apa manfaatnya sabar? Kita buka Al-Baqarah 153. Apa manfaat sabar? Al-Baqarah 153. Jadi, pada saat kita mempelajari suatu metode, kita harus tahu dulu manfaatnya apa sih. Kelas tadi sudah. Manfaatnya tadi apa? Supaya kita satu bersama Allah, jelas tadi sudah. Sekarang, apa manfaat sabar? Karena nggak tahu manfaat sabar, maka orang bilang sabar itu ada batasnya. Kan gitu. Kalau sabar kita diinjak-injak, kan gitu bahasa umum. Kita lihat, apa manfaat sabar? Yuk, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, Mhm. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Hmm. Allah beserta orang-orang yang sabar. Wow. Diawali dengan kata-kata apa? Sungguh. Sungguh itu apa? Sebenar-benarnya. Itu janji Allah. Sungguh. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta kita, taruhlah kita sabar yang udah benar ya. Tuh kira-kira hidup tuh nggak bahagia atau menderita, Pak? Ini Iya, dia fokus kita. Kita selama ini fokus kita terbalik kan. Fokus kita adalah bagaimana supaya masalah kita selesai, utang segera balik. Cuma kita lupa Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kalau Allah beserta orang yang sabar, masalah selesai nggak Pak? Allah beserta masalah kita selesai nggak? ya. Beserta Allah loh. Allah maha berkuasa loh Pak.
kun fayakun, selesai sudah. Sekecil Allah tuh gampang kok. Yang namanya mubah kali memberikan hati manusia, memberikan rezeki itu mudah. Asalkan syaratnya apa? Sabar kan? Artinya apa sekarang? Kalau dibilang, oh saya sudah sabar, tolong ukuri jelas. Sabar yang benar itu Allah beserta kita. Kalau Allah beserta, itu hidupnya tenang atau gelisah? Ya, tenang sih. Kok masih gelisah, berarti sabarnya sudah benar atau masih perlu diperbaiki sabarnya? Nah, masih perlu diperbaiki. Kurang sabar apa saya? Nah itu bahasanya. Oke. Ya, ya. Jadi sabar itu apa manfaat yang pertama? Allah beserta orang yang sabar. Manfaat yang kedua, ini yang lebih penting juga. Ingin masuk surga kan? Kalau ingin masuk surga, banyak mana pahala sama dosa? Pahala. Harus banyak pahala tentu. Setiap hari kebaikan kita lakukan, pahala kita dapat. Setiap hari sengaja nggak disengaja, kesalahan kita lakukan, dosa pun kita dapat. Kegiatan apa, ibadah apa, yang pahalanya banyak banget, nggak ada batasnya. Surat 39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tuh, hanya ada pilihan nggak? Nggak ada pilihan. 6.000 ayat lebih di Al-Quran, tidak ada satupun yang Allah berikan ganjaran yang pahalanya banyak banget tanpa batas. Kecuali bagi orang yang bersabar. Kalau sempurnakan pahalanya tanpa batas, itu bisa masuk surga atau masuk neraka, Pak? Tanpa batas loh pahalanya. Saya, insya Allah. Oke, luar biasa nggak sabar? Luar biasa. Sangat luar biasa. Allah berikan ganjaran hanya orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahalanya tanpa batas. Pada saat kita diberi permasalahan hidup, tadi ada pertanyaan, pada saat ditipu ratusan juta, itu sebenarnya maksud Allah itu baik atau buruk? Ya, baik ya. Supaya kenapa? Baiknya. Ayo, bagus. Nah, kenapa baik? Supaya menjadi media kita, sarana kita untuk masuk surga kan? Supaya dapat pahala tanpa batas kan? Ini enggak yang kita sadari selama ini. Seakan-akan Allah tuh tega, Hmm. kurang apa saya, udah sedekah, udah sokong, masih juga ditipu, udah hati-hati. Justru maha baiknya Allah. Allah memberikan permasalahan demi permasalahan itu sebenarnya sarana kita untuk masuk surga, dikasih peluang, kasih kesempatan untuk dapat pahala tanpa batas. Ini yang nggak kita manfaatkan. Jadi, pada saat ada masalah, salah satu tadi, ditipu orang, difitnah mungkin, dan lain-lainnya, sesuatu yang nggak kita inginkan. Harusnya senang atau sedih harusnya, Pak? Ya, Ayo jawab. Senang atau sedih harusnya? ya seneng ya. Kenapa? Ya kan, dapat pahala tanpa batas. Inilah yang selama ini. Kenapa selama ini terjadi apa orang Islam itu, Muslim itu pusing, mumet karena Al-Quran tersebut gak dipakai, dibaca. Iya, ingat Al-Quran itu kan pedoman dan petunjuk, pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Apa janji Allah? Surat 4 ayat 40. Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Artinya apa? Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, Allah mengizinkan Bapak ditipu ratusan juta, itu tidak ada keinginan Allah sedikit pun untuk bikin kita susah. Kalau kemudian kita merasa menderita, kita susah, itu artinya ayatnya yang salah atau sikap kita yang selama ini kurang tepat. Lebih ekstrimnya, sikap kita benar atau salah kayak begitu? Kita, sikap kita, Pak. Yuk benerin. Sikap kita apa?
Ayat kan nggak mungkin salah. Sikap kita yang selama ini berarti salah menyikapi apa yang Allah maksudkan. Kenapa kok Allah izinkan kejadian ini terjadi? Apa anak makin lama makin tambah nakal, masalah makin lama tambah banyak, sakit nggak sembuh-sembuh, ditipu ratusan juta. Ini maha baiknya Allah, dikasih kesempatan untuk pahala tanpa batas. Kita balik sekarang kondisinya. Sehat walafiat, proyek menang ratusan juta, bahkan miliaran. Keluarga harmonis, bisa dapat pahala tanpa batas nggak? Ayo, ini yang kita sadari. Maha baiknya Allah. Allah cukupkan di satu sisi. Allah akan kurangkan sisi yang lain. Kenapa? Supaya menjadi sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahala tanpa batas. Jadi saat ini, pada saat ditipu ratusan juta, harusnya bilangnya apa? Ayo, harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Dah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kesempatan hamba untuk dapat pahala tanpa batas. Itu, ini yang nggak kita manfaatkan selama ini. Bawaannya ngeluh aja. Padahal, kalau mengeluh, kita lihat sekarang. Apa efeknya kita mengeluh? Surat 14 ayat 7. Manusiawi, wajar. Oh, tar dulu. Kita lihat. Kalau kita mengeluh, ya, kita lihat. Apakah itu manusiawi itu wajar? 14 ayat 7. Ibrahim ayat 7. Ya, silakan Bismillahirrahmanirrahim. dibaca Pak Agus. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi Hmm. jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oh, Sadaqallah. ada berapa golongan manusia di sini? Ada berapa kelompok manusia? Dua. Dua ya. Ya. Bersyukur, Allah tambah Dan tidak nikmatnya. Tidak bersyukur, pasti. Ada kata-kata pasti loh. Pasti azabku sangat berat. Pada saat Allah memberikan permasalahan hidup, salah satunya tadi, diberikan namanya sesuatu yang tidak kita inginkan. Udah hati-hati ikutin proyek, ternyata ditipu juga. Kemudian kita mengeluh. Ayo, itu masuk kelompok orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Hati-hati loh mengeluh itu. Jangan bilang manusiawi, wajar. Enggak. Kenapa? Allah tegas di sini. Bersyukur, dapat nikmat, tidak bersyukur, azab. Kenapa Allah hanya berikan dua pilihan seperti ini? Seberat apapun, sebanyak apapun masalah kita, nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Ini yang kita lupa selama ini. Ingat di sini, mulai sekarang masih boleh mengeluh, Pak Agus? ya. Ayo, jangan anggap itu manusiawi wajar. Enggak, nanti kita lihat. Kenapa enggak wajar, enggak manusiawi? Itu kan bisikan semuanya. Bisikan siapa? Bisikan setan kan? Kita lihat. 89, 27 sampai 30. Manusiawi dong Pak Ustadz yang namanya mengeluh. Ya, bahasa-bahasa seperti ini yang sering menjebak kita. 89, 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bukan ini. Surat 7. Ah, Ya, itu dia. 7, 16, 17. Salah saya. 7, 16, 17. Ah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena Hmm. engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hmm. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka.
Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oh, langkah-langkah iblis apa? Betul, menghalangi Menghalangi orang jalur. bersyukur. Ya. Datang dari depan, kiri, kanan, belakang. Goalnya apa? Targetnya apa? Membuat Tidak bersyukur ya. manusia tidak bersyukur. Berarti pada saat kita mengeluh, kecewa, kesel, marah di kondisi yang ada, itu sudah masuk ke perangkap iblis. Jadi bahasa-bahasa manusiawi wajar tuh itulah bisikan iblis selama ini. Wajar dong, manusiawi dong. Enggak. Hati-hati. Mulai sekarang masih boleh mengeluh? Ayo. Ini dia. Begitu mengeluh ingat, oh ini saya masuk ke atas. Kenapa? Begitu mengeluh, oh pasti azab. Apa bentuk azab Allah itu? Dibikin hidupnya menderita. Apa azab Allah itu? Ya masalahnya nggak beres-beres. Pasti azabku sangat berat. Tadi kan ayat gitu kan, surah 14 ayat 7. Hati-hati dengan. Tinggal berikutnya ditingkatkan pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa mudah menerima, mudah bersabar, ya, mudah menerima kejadian yang nggak enak. Kok bisa bilang alhamdulillah? Bagaimana caranya? Oke, satu, yang namanya permasalahan hidup. Contoh tadi ditipu ratusan juta, mungkin ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, ada mungkin punya anaknya nakal atau kondisi tertentu, kondisi yang apa istilahnya masalah dengan keluarga lah ya. Yang namanya masalah hidup, entah masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah dengan keluarga dan lainnya, itu sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi kan? Iya, Sesuatu yang sudah terjadi, bisa ditolak nggak? tidak, Ustaz. Enggak. Yang wajar, diterima apa ditolak? Terima saja. Diterima. Kenapa diterima? Ini sudah terjadi kok. Oh, saya nggak. Oh, ciri-cirinya orang nggak terima itu apa? Oh, ntar dulu, ntar dulu. Saya klarifikasi dulu. Oh, nggak bisa dong. Harusnya seperti ini. Nah, itu kan ciri-cirinya. Tapi kan, bahasa-bahasa seperti itu. Lo udah terjadi kok ditolak. Tuh, pakai rumus itu. Oh, ini sudah terjadi. Kan sudah terjadi, mau nggak mau, suka nggak suka, udah terima kok. Kenapa? Nggak ada pilihan lain. Kan berpasangan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kok nggak bisa ditolak? Ya harus diterima. Satu. Kalau masih sulit juga, pakai rumus yang kedua. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah nggak? Iya, Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Kalau sudah menetapkan, Allah sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, bisa ditolak nggak? Nggak bisa lah. Udah ketentuan Allah ketentu, udah ketetapan Allah, ditipu dan lain-lainnya. Karena itu sudah ketetapan Allah. Dan pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pas Allah itu baik atau buruk? baik, Bos. Walaupun secara akal, logika kita nggak enak dong ditipu orang. Tapi Mas Allah itu baik. Sempurna atau ngawur? Sempurna. Karena baik dan sempurna, yang wajar diterima apa ditolak? Terima, insya Allah. Yang dia terima bilangnya, Alhamdulillah. nah saya terima ya Allah, pasti maksudmu baik ya Allah. Walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Itu pakai. Secara akal, logika, ditipu itu memang nggak enak. Bener deh, ratusan juta apalagi hilangnya. Nyesek. Tapi ingat, oh ini sudah atas izin Allah. Allah mengizinkan, pasti maksud Allah itu baik. Merenung sejenak. Maksud Allah apa ya? Saya udah hati-hati kok. Sudah itu benar-benar, kenapa masih bisa ditipu ratusan juta? Oh ternyata maksud Allah itu baiknya apa? Ini menjadi sarana saya untuk bersabar. Sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Itu. Pakai itu. Jadi pakai langkah tadi, satu, ini sudah terjadi, sesuatu yang nggak bisa ditolak. Yang kedua, ini atas ketetapan Allah, atas izin Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ayatnya terjelas, 440, Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Artinya apa? Oh, pasti maksud Allah itu baik. Karena baik dan pasti sempurna,
Allah tuh maha sempurna, maha baik dan segalanya. Nggak bikin saya susah. Yang mau saya terima ya Allah. Walaupun akal saya, logika saya nggak terima. Tapi saya yakin ini maksudmu Allah pasti baik. Alhamdulillah. Itu Pak. Praktek kayak begitu. Kalau itu dilakukan, nah, ya, hidup jadi tenang atau gelisah? Tenang ya. Kenapa? Apapun kerja saya terima ya Allah pasti maksud baik. Alhamdulillah. Jiwa yang tenang itu kita butuhkan. Tadi sudah kebuka ayatnya. 89 ayat 27 sampai 30. Hmm, ini dia. 89 ayat 27 sampai 30. Tuh, silakan dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, Hmm, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka hmm, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oke. Sadaqallahul Syarat masuk surga jiwa yang gelisah atau jiwa yang tenang? tenang. Kalau jiwa yang gelisah masuk mana? Di laundry dulu di mana? Di hati ya. Nah, itu. Jadi jangan anggap remeh yang namanya jiwa. Kalau kita terjebak ke permasalahan, itu kira-kira jiwanya tenang atau gelisah? Nah, itu dia hati-hati di sini. Karena syarat untuk masuk surga supaya masuk ke golongan Allah, masuk ke golongan hamba-hambanya Allah, nggak ada pilihan lain, jiwanya harus tenang. Nah, jiwa tenang itu nggak bisa dadakan, harus melalui proses. Prosesnya apa? Pada saat kita menjalani kehidupan ini, pada saat menjalani permasalahan hidup. Jadi apapun yang terjadi, semuanya harus bisa membentuk jiwa tenang. Silahkan belajar apapun, silahkan. Tapi targetnya adalah makin lama jiwanya makin tenang. Nggak gampang gelisah, nggak gampang lagi galau, khawatiran. Kenapa? Ini syarat untuk masuk jiwa yang tenang. Nah, untuk itu, satu, ikhlas. Dua, sabar. Semuanya apa? Tujuannya membentuk jiwa yang tenang. Nanti tambah satu lagi sholat. Yo, sabar, ada yang bertanya? Kayak gitu loh Pak prosesnya. Yang tadi pertanyaan Baik. mengenai ini ya. Ya, berkaitan dengan yang pertama tadi yang dikaji. Jadi kalau Hmm. kan pengen sehat itu Pak Ustadz ya. Seperti terakhir itu, jadi kalau disingkat ya semakin hati tenang Pak Ustadz. Jadi sangat Betul. berkaitan dengan sehat yang pertama tadi. Sangat. Ya, Tensi nggak naik lagi. iya. Semakin hati tenang itu sehat ya. Benar. Ini amlodipin diminum, bawaannya Ya. gelisah atau juga nggak ngaruh lah. Iya, 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 iya. Jadi, Ya kan? jadi yang baru masuk tadi itu Pak Ustadz mengkaji 16 hari sehat lahir Hmm. batin. Kemudian di ujung tadi kan udah dikaji tentang sehat atau semakin hati tenang ya. Kemudian yang kedua 1 jam eh, sekali kita 1 menit. 1 menit Satu ya. menit bersama Allah. 1 menit Ya. bersama Allah. Ya, itu setiap jam bikin alarm. Jadi Ya, setel selama alarmnya. selama alamnya Nah, ya. oke. Target kita adalah jiwa tenang, betul? Karena ini Ya, syarat untuk masuk surga. Jiwa yang tenang itu nggak ada pilihan lain kecuali hanya dengan mengingat Allah. Betul? Setuju? ya, ya. Surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Hmm, ayat 28. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu,
orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Oh, ada pilihan lain? Pengen hatinya tenang, jiwa nggak gelisah? Nggak ada pilihan lain kecuali apa? Hanya Mengingat, dengan hanya mengingat mengingat Allah. Allah. Simple kan? Hidupin alarmnya sejam sekali, kemudian mohon ampun bagi yang baru datang, alarm bunyi. Langkah pertama apa? Matikan dulu alarmnya. Kalau nggak dimatikan tuh bunyi terus itu Pak. Bener Pak, panjang deringnya itu. Matikan, baru kemudian mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa dari kecil sampai saat ini ya Allah, ampuni seluruhnya ya Allah. Berikutnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ridhoilah kami ya Allah agar dapat mewujudkan membuat orang lain bahagia. MOB, membuat Allah bahagia. MAB, membuat baginda Rasul bahagia. MB. Nah itu, lakukan itu. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Baqarah 153, 152. Jika kita ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Itu janji Allah. Kita dulu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat ke kita. Allah ingat kita, Allah nggak akan tinggal diam. Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Itu janji. Masa bersama pejabat aja, misalkan bersama gubernur, contohlah, hidup kita aja tenang kok. Yang baik kebutuhan ini bersama panglima, keamanan kita terjamin kan gitu. Apalagi bersama yang bahas segalanya. Tuh. Yuk, silakan. Ingin bertanya? Sebelum kita masuk, masih ada 8 menit Baik, lagi, kita akan waktu bahas mengenai sholat. 8 menit. Ya. Ya, kita masuk mengenai sholat. Baik, silakan. Ada satu yang ingin sharing atau bertanya kepada Pak Ustadz. Kita masih ada waktu antara 8 menitan sampai 10 menit sebelum kita akhiri. Silakan. Ini yang open mic Karena LM ya, Kusuma. Eh, karena yang eh, tersampaikan ada ilmu kehidupan ya Pak Bagus. iya, Kami berharap bukan hanya sekedar tahu, sehingga hanya menjadi pengetahuan tok. Saya berharap setelah tahu, dipahami, kemudian ayo coba praktekkan. Benar nggak apa yang Allah sampaikan di Al-Quran itu memang terbukti? Kamu buktikan ayat Al-Quran nih semuanya. ya. Silakan Pak Kadrul. Silakan. Ada yang bertanya nih. Monggo. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas sharingnya Ustaz. Mohon izin Waalaikumsalam. sebelumnya apakah suara saya terdengar Ustaz? Ya, dari mana ini? Baik, perkenalkan saya Katro Mubarak, bisa dipanggil Arul, sekarang domisili di Kabupaten Bogor, tapi asli saya dari Aceh. Baik. Pertanyaan saya adalah, Bogor. bagaimana Ustaz cara melepas kemelekatan Ustaz? Baik itu dengan satu sosok atau dengan satu benda gitu, Ustaz. Yang ketika kita kehilangan hal tersebut, kita merasa sedih, gundah gulana dan sebagainya. Apa yang melepas kemelekatan yang seperti Baik. itu, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Pak Kadrul. Silakan Pak Ustadz. Oke. Pak Arul. Simple saja. Kan tiba-tiba kemerungsung misalnya gitu kan. Ingat lagi. Aduh. Gitu kan. Nah, apa yang lakukan? Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Penuh istighfar ya. Berikutnya, wala haula wala quwata illa billah. Istighfar 3 kali, serahkan sama Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Insya Allah setelah itu tenang lagi, Pak. Ya, memang seperti itu prosesnya. Kan tadi jelas ayatnya. Pada saat kita berbuat baik, iblis pasti dan selalu menghalangi kan? Supaya nggak bersyukur Kita ya. mau sabar, kita mau ikhlas, iblis pasti selalu menghalangi. Untuk itu bagaimana caranya? Kembalikan lagi kepada Allah. Hanya orang yang ikhlas. Saya nggak mampu ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Istighfar 3 kali, mohon ampun pada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Berikutnya, praktek ikhlas, praktek sabar yang tadi. Poin ke sana. Supaya kenapa? Jiwanya tenang. Di penghujung akhirat ini, ayo kebangkitan umat Islam itu di sini poinnya.
Dimulai dari diri kita, menata kembali sikap kita pada saat menjalani kehidupan ini, pada saat menjalani permasalahan demi permasalahan. Jadi nggak terjebak lagi ke permasalahan hidup. Tapi kita fokus bagaimana Allah bersama kita. Apa misalnya? Innallaha ma'as-sabirin, kan? Tuh, Pak. Nah, saya kasih satu kunci. Pengen tahu nggak apa master key-nya? Atau master key itu apa? Atau arti master key? Satu kunci pasti bisa pakai buat semua kamar gitu, itu master key gitu ya. Satu kunci bisa dipakai untuk beberapa kamar, master key. Apa master key-nya? Supaya masalah kita apapun masalahnya selesai. Ada di Al-Quran. Al-Quran itu pedoman dan petunjuk. Namanya pedoman. Berarti kita ada masalah utang. Ada nggak solusinya di Al-Quran? Yuk, harusnya ada nggak? Ada. Ada harusnya. Pedoman kok, petunjuk. Bagaimana sakit supaya sembuh? Ada nggak di Al-Quran? Ada. Ada. Anak supaya jadi baik, ada nggak? Yang pedoman itu harusnya ada. Tapi kok kita bacanya letterless apa deh? Bagaimana supaya hutang lunas nggak dapet ayat itu? Bagaimana supaya sakit supaya sembuh nggak dapet ayat seperti itu? Tapi kalau kita cari bagaimana caranya supaya Allah menolong, oke, kita balik dulu pertanyaannya. Percaya nggak? Yakin nggak? Apapun permasalahannya, kalau Allah menolong selesai nggak masalah kita? Yuk, Iya. itu dulu. Kalau nggak yakin, kita nggak lanjut. Tapi kalau masih yakin, oh iya, kenapa tadi kan jelas ayatnya? Ujian, bencana, musibah datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti pada saat ada masalah hidup, tugas kita apa? Yuk, hanya Allah loh yang bisa menyelesaikan. Ayo, apa yang lakukan? Hanya Allah yang bisa. Ya minta tolong. Minta tolong kepada Allah. Itu kan, kenapa harus minta tolong kepada Allah? Ya Pak, kenapa minta tolong kepada Iya, Allah? karena Kan hanya Allah yang bisa nolong. Hanya Allah bisa menyelesaikan. Kan? Ini yang kita lupa selama ini. Kita terjebak ke permasalahannya, kita tapi lupa, kita minta tolong sama Allah. Tapi saya udah doa, Pak Ustadz. Bukan itu poin intinya. Poin intinya kita tahu dulu, yakin dulu, masalahnya hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Satu. Yang kedua, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti langkah kita berikutnya adalah minta tolong kepada Allah. Karena minta tolong kepada Allah, berarti kan kita harus tahu dong, apa sih syarat Allah menolong. Nah, cari di Al-Quran, apa syarat Allah menolong? Jelas di situ. Lakukan A, lakukan B, maka Allah menolong. Apa Pak Agus? Syarat Allah menolong? ya, mengingat Tadi sudah tadi saya itu buka ayatnya. ya, Al-Baqarah 153. 153. Iya, atau Al-Baqarah 45. Buka Al-Quran. Apa syarat Allah menolong? Al-Baqarah 153. Atau Al-Baqarah 45. Ini master key-nya permasalahan. Mau pertanyaan kita lihat. Apa kuncinya di sini? Ya, Pak. Sabar dan Silakan. sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah Hmm. pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Hmm. Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Karena kita tahu hanya Allah yang bisa menolong, menyelesaikan masalah kita, berarti langkah kita adalah minta tolong sama Allah. Saya udah doa, Pak Ustadz. Entar dulu, penuhi dulu syaratnya. Apa syarat supaya Allah menolong? Apa syaratnya, Pak? Satu, Ya, selalu ingat tadi padanya pada apa, Pak? Allah. Al-Baqarah Sabar, 153, apa syarat menolong? Satu, sabar dan sholat. Beriman dulu, ada. beriman, Itu beriman, yakin dulu, yakin. beriman dulu. Jadi ayat ini nggak berlaku bagi orang yang nggak yakin. Apa iya ya? Kalau sabar saya perbaiki, soal saya perbaiki, Allah nolong, udah nggak kepake. Ayat ini berlaku hanya untuk orang yang beriman, orang yang yakin. Yakin apa? Oh, kalau saya perbaiki sabar saya perbaiki sholat saya, maka Allah menolong. Ini dia. Jadi, kunci berikutnya adalah, ini master key-nya adalah, apapun permasalahan kita, jangan lagi terjebak bagaimana mencari solusi masalah itu selesai.
bagaimana hutang lunas, bagaimana sakit supaya sembuh, tapi fokuslah agar Allah menolong. Pantaskan diri kita ditolong Allah, bagaimana caranya? Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Diawali dengan sikap yakin. Pertanyaan saya, mana yang benar? Kita tingkatkan sabar, tingkatkan sholat, atau kita menjalani permasalahan tersebut dengan sabar dan sholat? Mana yang benar, Pak? Menjalani permasalahan itu dengan Menjalani sabar atau dan sholat. meningkatkan? Meningkatkan Ayo, sabar dan sholat. kenapa bukan menjalani? Kenapa meningkatkan? Ya, Kan selama ini udah sabar, udah sholat, kan gitu kan? tapi Kok nggak selesai Allah? Justru Allah itu pinginnya adalah tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya. Itu fokus ke situ aja. Begitu kita meningkatkan sabar sholat, Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan menolong. Pertanyaannya berikutnya, pada saat kita mulai meningkatkan sabar sholat, Allah menolong. Pertolongan Allah itu langsung utang lunas 100%, masalah selesai total, sakit sembuh, atau bertahap? langsung ya. Langsung. Nah, Allah akan berikan bertahap. Kok langsung? Kenapa nggak langsung? Karena Allah akan lihat dia istiqomah nggak, dia lanjutkan nggak perbaikan sabar sholatnya. Itu Pak. Maka jangan kaget pada saat mulai kita memperbaiki sabar sholat, tuh masalah tuh mulai akan menyelesaikan dengan sendiri. Akan namanya permasalahan mulai akan terurai. Tapi nggak tuntas 100%. Kenapa? Allah akan lihat lagi. Dia masih terus nggak tingkatkan sabar sholat. Itu loh. Jadi mulai sekarang, master key-nya apapun, saya bilang master itu apapun, ya, apapun masalahnya. Kalau ingin selesai, nggak ada pilihan lain. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Kok selama ini merasa sudah sabar, ayo tingkatkan sabar. Merasa sudah sholat, ayo perbaiki. Tingkatkan kualitas sholat. Tuh, Pak. Jelas ya? Itu namanya masker seperti itu. Oke. Masuk kembali sholat. Sholat. Tingkatkan sholat. Jangan sampai kita masuk ke surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Kita buka suratnya ya. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Al-Ma'un itu 107. Apa yang Allah sampaikan di sini? Sia-sia. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ya, silakan. Ayat 4 dan 5, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke. Yang celaka di sini orang yang tidak sholat atau yang sholat pun bisa celaka? Sholat pun bisa celaka karena lalai. Yang nggak sholat celaka wajar. Tapi Allah menegaskan dia sholat tapi celaka. Siapa? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi kalau dia lalai, maka akan celaka. Celakanya kenapa? Sholatnya nggak bisa sebagai penolongnya. Sholat ya sholat, masalah ya masalah. Sholat ya sholat, tetap aja gelisah, galau, dan lain-lainnya. Sholat tetap aja itu menderita. Kenapa? Sholatnya justru masuk kategori lalai. Lalai yang pertama, dia sholat tapi menunda sholat. Bagi yang masih menunda sholat, ayo tingkatkan mulai sekarang. Pasang niat, saya tidak akan menunda-nunda sholat. Perjalanan pulang, mungkin pakai sepeda motor atau pakai mobil. Yang pakai mobil, masuk tol, ada rest area, azan. Di rumah kekejar kok. Zuhur kan waktunya panjang. Asar kan nanti jam habisnya sampai jam 6. Nah, kok kata gitu kira-kira kategori lalai nggak ya? Menunda-nunda sholat. Hati-hati di sini. Tanggung sebentar lagi selesai. Ini dia. Mulai sekarang,
Jangan ada sedikit pun keinginan untuk ntar, nunda, nunda, nunda. Kenapa? Saya tidak ingin dicap sebagai orang yang lalai. Pertama itu. Alhamdulillah, sudah nggak nunda-nunda. Saya kayak gitu ya. Ini saya yakinkan di sini yang hadir di sini sholatnya udah nggak bolong-bolong ya. Kalau masih bolong-bolong udahlah, lengkapi dulu sholatnya. Kenapa? Fokuslah ke sholat. Sholat itu ibadah yang paling utama, yang pertama kali dihisap. Itu intinya. Bukan masalah utang, bukan masalah ibadah yang lain, tapi yang pertama kali dicek itu sholat. Sholatnya baik, lanjut sudah. Sholatnya buruk, maka yang lain pun baru dicek satu persatu amal ibadah. Lalu yang pertama, sholat tapi menunda-nunda sholat. Lalu yang kedua, sholat pikirannya jalan-jalan. Supaya fokus bagaimana? Silakan buka di rekaman kajian saya, ada sholat bagaimana supaya fokus. Ya, sholat yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah sholat tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Rukun sholat salah satunya adalah namanya tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tenang, berhenti sejenak. Karena sholat dari gerakan ucapan, ayo. Tumak ninah gerakan, tumak ninah ucapan. Berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Jadi suatu jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Itu intinya. Oke, itu mengenai sholat. Silakan. Udah 6 menit. Silakan Oh, jika ada ya. yang bertanya, sebelum kita tutup. Iya, sebelum kita tutup, satu penanya lagi. Ya, silakan sebelum Pak Ustadz ngasih resume closing statement. Silakan ada yang mau diskusi belum kita akhiri. Terima kasih Jelas tadi ya komentaran pertanyaannya. Bu LM Kusuma, Alhamdulillah ya, dan sudah pasrah. Nah, Ya di jadi ayo, ini yang perlu kita siapkan pada saat sikap kita, ya, apa yang perlu kita lakukan di penghujung akhir zaman. Pak Munib mau berbicara, atau, dia sudah buka on atau LM Kusuma, silakan. Oh, Silakan saya jika ingin bertanya. Kalau tidak, ada yang buka mic. sudah Kalau cukup enggak, jelas ya. kita tutup jelas. Cukup jelas. Oh, Oke, cukup. Alhamdulillah. Ya, baik. oke. Silakan, Pak Ustadz. Baik. Ingat, umur kita nggak tahu, ya. Yang lebih lagi sekarang yang perlu kita waspadai adalah yang namanya bencana alam. Mumpung kita masih berada di daerah yang belum terjadi bencana, mumpung rezeki masih ada untuk makan besok, mumpung hidup juga masih nyaman lah, ayo perbaiki sikap kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan ikhlas, sabar, dan sholat. Kalau kemudian kita baru belajar meningkatkan ikhlas, sabar, sholat di kondisi, taruhlah di bencana, misalkan di Sumatera Barat atau di Aceh, sulit, bener deh. Mumpung sekarang masih kondisi kita aman, nyaman, ayo tingkatkan sabar kita, ikhlas kita, murnikan niat apapun ibadah kita hanya karena Allah, tingkatkan sabar, hilangkan keinginan untuk menolak, terima apa yang sudah Allah tetapkan, benar-benar terima, total nerima, nggak perlu mikir lagi. Kemudian perbaiki, tingkatkan kualitas sholat. Fokus ke situ. Kami sudah buktikan, yang namanya masalah itu, udahlah. Dengan sendirinya, Allah kan maha menepati janji. Jadi, tugas kita apa? Pantaskan diri kita di tangan Allah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar dan sholatnya diniatkan pun ikhlas hanya karena Allah. Jadi pondasinya itu ikhlas, Pak. Pondasi itu ikhlas. Baru kemudian aktivitas kita didasari dengan apa? Sikap menerima, total benar-benar menerima. Nggak ada kata-kata tapi kan,
Nggak ada kata-kata, ntar untuk saya klarifikasi. Nggak ada seperti itu lagi. Total menerima. Walaupun akal logika kita menolak, tapi ingat keyakinan. Allah kasih satu lagi namanya alat bantu kita adalah keyakinan. Apa keyakinan kita? Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Pada saat sabar kita sudah benar, sholat kita sudah kita perbaiki, Allah menolong. Kita fokus ke apa tugas kita, Allah pun akan melakukan tugas Allah. Tugas kita memperbaiki sembahda sholat, apa? Allah akan menolong. Kenapa? Allah menepati janjinya. Baik, itu dulu. Mohon maaf karena sudah melampaui waktu. Mari kita tutup ya Pak Agus ya. Kita membaca Fadilah Fatihah. Nah, Fadilah Fatihah ini yang seperti nanti saya akan contohkan dan kita akan praktekkan. Silakan sampaikan juga kepada misalkan taruhlah ada anak yang nakal, misalkan gitu ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, misalkan ada seseorang yang kita ingin sampai formatnya adalah bukan kita menghadiahkan Al-Fatihah ini kepada si fulan, tapi bentuknya doa. Kita sampaikan Al-Fatihah, kita mohonkan kepada Allah agar fadilahnya disampaikan kepada yang kita tuju satu persatu. Baik, mari kita mulai dengan kita mohon ampun pada Allah, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah, mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, para ulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, oh, ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prahartono beserta keluarganya dan guru-guru kami yang lainnya. Kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami. Kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Pada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ahli kubur keluarga besar kami dan keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Pada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Sekiranya yang tadi saya sampaikan adalah yang menyinggung perasaan dengan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak Agus. Saya maafkan Pak Ustadz. Terima kasih atas Terima tausiah kasih. pada Setelah saya. ya sesama manusia kita saling memaafkan, saya mohon ampun kepada Allah ya. Iya. Yang benar datang dari Allah, sekarang yang salah-salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majlis. Allah bihamdika. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa subhanallah anta asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfirullah wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khair. Silakan bagi Bapak Ibu yang pengen konsultasi, silakan hubungi secara japri kepada Pak Ustadz Teddy dengan nomor yang sudah saya catat eh, di Tolong WA, chatting. atau saya chatting atau saya bacakan 0853 7171 6633. Silahkan, tadi nggak usah sungkan-sungkan ya. Tadi mohon maaf kalau ada penanya yang privat ke saya belum tuntas dijawab ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita eh, eh, apa hikmah yang diberikan kepada Pak Ustadz ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, dan orang-orang banyak, dengan kita jauh lebih baik dibanding hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di edisi Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Budika, ya, siapa lagi nih? Ya, ada Tutup ya. Pak Yamin, ya silakan Pak, Bu, Pak Cerah, Dr. Rina, LM Kusuma, terima kasih atas kehadirannya, Panca Budi, Pak Khotrul, Bu Ace tadi. Ya, sampai jumpa semuanya. Izin.